Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online di semester yang kedua ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik IPS di tema 7 subtema 1 dengan judul subtema Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan. Nah, di sini akan ada tiga hal yang kita bahas. Yang pertama yaitu masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Ini ada pada buku Bupena halaman 87. Kemudian yang kedua yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Ini ada di buku Bupena halaman 95. Dan yang ketiga, perkembangan pergerakan nasional Indonesia di buku Bupena pada halaman 97. Kita bahas yang pertama, masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, penjelajahan samudera yang dilakukan pada abad ke-15 ini menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudera, yaitu mencapai kejayaan atau glory, kemudian mencapai kekayaan atau gold, dan menyebarkan agama atau gospel, dan mencari rempah-rempah. Jadi ada 4 hal yang melatar belakangi penjelajahan samudera ya nak ya, yaitu glory, gold, gospel, dan mencari rempah-rempah. Nah, ini adalah penjelasan dari faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold, kemudian adanya keinginan mencari kejayaan atau glory, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini adalah tabel kedatangan bangsa-bangsa di negara Indonesia. Yang pertama diawali dari Portugis, kedatangannya pada tahun 1511 atau 1511. Daerah atau tempat pertama yang didatanginya adalah pantai utara Sumatera. Tujuannya kedatangannya itu untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, kemudian menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Peristiwa pentingnya ini karena jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, kemudian membangun benteng di Ternate. Nah, selanjutnya ada juga negara Spanyol, Belanda, dan Inggris. Pada awalnya, reaksi masyarakat ini sangat baik, artinya mereka ini datang diterima dengan baik, namun pada akhirnya terjadi perlawanan. Kemudian selanjutnya, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Nah, di bawah ini ada beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia. Yang pertama itu perjuangan rakyat Maluku. Nah, pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Kemudian perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570, di mana perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Ba'abullah yang disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun dan Portugis menyerah serta meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Kemudian ini adalah perjuangan rakyat Sumatera. Nah, ini ada perjuangan rakyat di Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kemudian selanjutnya perjuangan rakyat Jawa di Pulau Jawa ya, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Kemudian ini adalah perjuangan rakyat Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Nah, kemudian ini perjuangan rakyat Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Nah, ini adalah merupakan peta peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Kalau Portugis itu dari Provinsi Aceh, kemudian Maluku ya, Naya, sedangkan perlawanan terhadap Belanda dimulai dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian ini di bagian Jawa atau Jogja, kemudian di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga ke Papua. Selanjutnya yaitu perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal atau yang berasal dari dalam dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Nah, kita bahas dulu yang pertama, itu faktor internal atau yang berasal dari dalam negara Indonesia itu sendiri adalah penderitaan rakyat akibat adanya para penjajah. Kemudian lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan.
Kemudian yang ketiga adalah sejarah kejayaan hidup kerajaan Indonesia di masa lalu. Sementara faktor dari eksternalnya atau yang berasal dari luar negara Indonesia, yaitu adanya kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang tahun 1905. Kemudian itu masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Dan yang ketiga kebangkitan negara tetangga seperti India dan Filipina. Nah, tumbuhnya organisasi-organisasi menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia itu dibedakan menurut sifatnya, yaitu masa kebangkitan nasional, kemudian masa radikal, dan masa moderat. Untuk masa kebangkitan nasional ini dimulai pada periode tahun 1900-an. Sementara masa radikal dimulai dari tahun atau periode 1920 sampai 1927. Sementara masa moderat ini dimulai pada tahun 1930-an. Nah, karakteristiknya juga masing-masing berbeda ya, Nak ya, di mana masa kebangkitan nasional itu karakteristiknya adalah babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Contoh organisasinya adalah Budi Utomo, kemudian Sarekat Islam, Indonesia Party, dan Muhammadiyah. Sementara masa radikal yaitu pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah, kemudian mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Contoh organisasinya adalah Perhimpunan Indonesia dan Partai Nasional Indonesia. Sementara masa moderat ini karakteristiknya yaitu pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah, kemudian memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau pada masa dulu itu disebut dengan Volksrat. Contoh organisasinya adalah Parindra dan Gerindo. Nah, selanjutnya, faktor munculnya rasa nasionalisme. Nah, sejak abad ke-19, keinginan untuk merdeka dan berdaulat bangsa-bangsa di Asia dan Afrika semakin kuat. Hal ini memunculkan rasa nasionalisme bagi rakyat, termasuk Indonesia. Banyak faktor yang memicu munculnya rasa nasionalisme di Indonesia, baik internal maupun eksternal. Nah, untuk internal dan eksternal ini kurang lebih sama dengan pembahasan yang Ustazah sampaikan sebelumnya ya, Nak ya. Baik, sekian dulu materi PES untuk hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.